Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, sekecil apapun amal yang kita lakukan di dunia ini, jika amal tersebut telah diperintahkan Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka pada saat kita mengamalkan amal tersebut harus seperti yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Begitu pula bila amal perbuatan kita bertentangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan hadis Nabi, apakah Al-Quran dan hadis Nabi akan kita rubah agar sesuai dengan perbuatan kita? Ataukah amal perbuatan kita yang harus kita rubah merujuk kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita beramal baik tapi tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Karena dikerjakan bukan karena Allah dan diprakteknya pun tidak sesuai dengan contoh Rasul. Amal baiknya tidak termasuk al-birra, amal baiknya termasuk laisal birra, yang kesananya menjadi habbaan mansura. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, manusia itu ada 5 kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan Abdun Nas, yang kedua ada yang disebut dengan Abdul Mal, yang ketiga ada yang disebut dengan Abdun Nafs, yang keempat ada yang disebut dengan Abdul Syaitan, yang kelima ada yang disebut dengan Abdullah atau Ibadur Rahman. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, pertama Abdun Nas, hamba manusia. Biasanya yang memimpin dan yang terpimpin tergolong orang-orang mutrafin. Mutrafin jarang dibahas orang, mutrafin jarang ditulis orang, mutrafin jarang didiskusikan orang. Padahal 1445 Hijrah yang lalu Allah telah mengabarkan kepada kita sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami ingin menghancurkan sebuah negara, sebuah daerah, amarna di sini bukan kami perintah sebagaimana Quran terjemah. Amarna dalam tafsir Ibnu Katsir aksarna, kami tambah banyak orang-orang mutrafin. Mutrafin itu isim maf'ul. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah, namun kenikmatan itu dipergunakan untuk menentang aturan-aturan Allah. Jadi kalau mereka pemimpin kita, kita tidak bisa tidak, harus iya. Kalau tidak, bisa saja masjid kita digembok, mungkin juga kita dibunuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang mutrafin diberi kenikmatan jabatan harta, dipergunakan untuk menentang aturan-aturan Allah. Padahal Islam datang untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Manusia
yang telah dimanusiakan tunduk karena benar, tapi manusia yang telah dibinatangkan tunduk karena takut. Yang kedua, ada yang disebut dengan Abdul Mal, hamba harta. Bukan berarti kita harus miskin, tidak. Kita harus kaya, tapi ketika mencari kekayaan dengan cara yang halal dan thayyib, sebagaimana Allah perintah, Rasulullah contohkan. Banyak sekali saudara kita mencari harta lupa akan Allah. Ada yang berangkat jam 3 dari rumah, di tempat dia kerja, subuh di sana tidak sholat, pulang ke rumah bercerita, alhamdulillah usaha kami berhasil. Lalu temannya nanya, sholat subuh di mana? Enggak sholat. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, dalam riwayat Imam Ahmad, yang membedakan muslim dan kafir ialah meninggalkan sholat. Allah saja diabaikan, apalagi manusia seperti kita. Mereka tidak ada ketakutan kepada Allah dan tidak ada ketakutan untuk melanggar aturan-aturan Allah. Rasulullah bersabda, celaka hamba dinar, hamba dirham. Mereka mencari harta tapi lupa akan Allah, dan harta yang dia miliki dapat tidak ada infak, tidak ada zakat, tidak ada sedekah. Itu pun merugikan dia di akhirat. Dunia selamat, akhirat belum tentu. Hadirin undangan Allah yang berbahagia. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Abdun Nafs, hamba hawa nafsu. Menurut para ahli fikih dan ahli tafsir, Abdun Nafs ini adalah para pelaku yang suka menambah-nambah dalam urusan akidah, urusan ibadah, termasuk akhlak pun bertentangan dengan Al-Quran. Istilah fikihnya yaitu para pelaku bid'ah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu buat kamu. Agama Islam telah sempurna, jangan ditambah, jangan pula dikurang. Kalau itu ibadah, pasti ada perintah dari Allah dan ada contoh dari Rasulullah. Melaksanakan ibadah pasti ada perintah. Kalau masalah keduniaan, mencari dalil yang melarang. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, setiap Ramadan kita senantiasa melaksanakan sholat tarawih di masjid. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah pernah khutbah tarawih sebelum tarawih? Apakah Rasulullah pernah khutbah tarawih setelah sholat tarawih? Jawabannya tidak ada. Ada fatwa boleh melaksanakan khutbah sebelum atau sesudah. Pertanyaannya, apakah itu ibadah? Ibadah. Kalau ibadah, mana dalilnya? Rasulullah belum pernah melakukan, sahabat pun tidak melakukan. Ustadz, itu mah bukan khutbah, tadarus. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, ada kaidah fikih, al asma'u la tughayyiru al haqa'iq wal ahkam. Nama tidak merubah hakikat dan hukum. Ia mah bukan khutbah, tadarus, isinya itu juga. Kata orang Arab, binatang ini namanya hinjir. Kata orang Indonesia, binatang ini namanya babi. Kata orang Sunda, binatang ini namanya bagong. Kata orang Timur, kijang trompet. Jadi halal? Tidak, itu memang babi, hukumnya haram dimakan. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, kalau mereka yang mengamalkan udah ketemu dalilnya, alhamdulillah. Ini Qur'annya, ini hadisnya betul-betul. Kalau nggak ada perintah, nggak ada contoh Rasulullah, lalu kita mengerjakan, mengatakan bahwa ini ibadah, rasanya jauh dari dalil dan contoh. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, ada lagi saudara kita yang suka melaksanakan kunut khusus subuh saja. Kemarin kita berdoa kunut najilah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kunut najilah betul hadisnya sahih, dilaksanakan selama 1 bulan. Setiap salat fardu ruku terakhir membaca doa kunut najilah. Ada contoh dari Rasulullah. Adapun kunut mustahabun yang katanya sunnah yang diragukan. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, ada kaidah, taraktum ma nuribu sunnatahu khairun min fi'lin ma nakhafu bidatahu. Meninggalkan amal karena diragukan kesunahannya lebih baik daripada dikerjakan jatuh kepada bid'ah.
Seandainya itu sunat, ma yusabu ala pilih wa la yu'aqabu ala tarki, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Seandainya kita meninggalkan tidak dosa karena hukumnya sunat. Kalau bid'ah, ini yang celaka. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, di dalam kitab Fathul Bari juz ke-13 halaman 6 bab fitnah, nanti pada hari kiamat ada sekelompok kaum kenal ke Rasul, Rasul pun kenal kepada mereka. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian ada penghalang antara umat itu dengan Rasul. Kata Rasulullah, ya Allah, mereka itu umatku, ya Allah, mereka itu sahabatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma hadasu ba'daka. Hai Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau tiada mereka merubah, menambah dan mengurang. Kata Rasul, suhkon liman ghayyara min ba'di. Oleh karena itu, agama untuk orang yang berakal, tapi agama bukan hasil akal. Agama dikerjakan asal perintah dari Allah, contoh dari Rasulullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang keempat, ada yang disebut dengan abdus syaitan, hamba setan. Menurut para ahli fikih dan ahli tafsir, yaitu para pelaku kemusyrikan. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, jelas sekali dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan orang yang melakukan dosa syirik, orangnya musyrik. Orang musyrik bukan orang Islam, walaupun dia sholat, tapi jika punya keyakinan ada kekuatan gaib selain Allah, datang ke dukun, itu perbuatan musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terdiri dari ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, orang Islam yang ibadah kepada Allah tapi masih menggantungkan diri kepada hal-hal yang gaib selain Allah. Hadirin, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan seperti itu. Contoh paling mudah, dukun. Hadirin, dukun itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa hadisnya kuhan, kahin. Al-kahinu huwa asyaitanu, kahin teh setan, berarti dukun adalah setan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tattabi'u hutuwati syaitan, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Dalam ilmu usul fikih, al-aslu pinnahi li tahrim, asal pokok larangan hukumnya haram. Haram beribadah kepada selain Allah. Yang kelima, Abdullah atau Ibadur Rahman. Abdullah atau Ibadur Rahman bukan nama, tapi sifat, di mana akidah, ibadah, akhlak, Quran Sunnah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, wa ibadur rahmanul lazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatamu zahiluna qalu salaman. Apabila hamba Allah yang maha pengasih berjalan di muka bumi dengan rendah hati, haunan itu rendah hati, rendah diri, nggak boleh walaupun kita nggak punya apa-apa, lalu dicaci maki oleh orang jahil. Jahil di sini bukan bodoh, profesor, doktor, sarjana banyak, namun akidahnya musyrik, ibadahnya rusak, akhlaknya tidak Islam, mencaci maki hamba Allah ini. Kemudian dia membalas, qalu salaman. Kalimat salaman maf'ul mutlak. Dalam balaghah disebut masdar bimakna filun amrin. Masdar bermakna fil perintah. Contoh, Rasulullah mau ke masjid, melewati rumah nenek Yahudi. Nenek Yahudi benci sekali kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah lewat, langsung dilempar dengan sampah dari rumahnya. Rasulullah kaget dan tersenyum. Senyum itu sedekah, senyum itu kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqatun, setiap kebaikan itulah sedekah. Lempar sampah ke wajah, kaget lalu tersenyum. Hampir setiap saat Rasul melewati rumah itu dilempar dengan sampah oleh nenek itu. Satu ketika
si nenek sakit tidak muncul. Rasulullah berhenti dulu di tempat rumahnya. Ternyata neneknya lagi sakit. Langsung ke masjid bertanya, wahai sahabatku, si nenek itu kemana? Wahai Rasulullah, dia sakit. Kalau kita puas, Rasulullah enggak. Setelah sholat, Rasulullah menjenguk si nenek itu. Yahudi dijenguk. Begitu Rasulullah datang, si nenek Yahudi itu kaget, ketakutan, keringat kecil besar keluar semua. Orang yang paling kubenci dan dia tukang sihir, orang bergajul, kenapa dia yang menjengukku? Mana teman-temanku? Lalu Rasulullah bertanya tentang keadaannya. Kata si nenek itu, kayaknya yang salah itu bukan dia, kayaknya saya yang salah. Lalu Rasulullah pulang. Berapa hari kemudian si nenek itu sembuh dan datang ke Rasul mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Musuh dengan Quran menjadi saudara. Hadirin undangan Allah yang berbahagia. Contoh yang kedua, pada saat perang Uhud, umat Islam tadinya menang, namun para pemanah yang ada di gunung tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Kata Rasul, jangan kalian turun dari gunung itu, mau menang atau kalah kalian bertahan di situ. Mereka tergoda dengan rampasan perang, turun. Pada saat itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam tahu celah, dia naik ke atas. Akhirnya umat Islam kalah karena para penjaga keamanan tidak menasihati, tidak mentaati nasihat dari pemimpin Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah terpisah dari para sahabat yang lain, lalu tertidur di bawah pohon kurma. Datang si Daksur menghunuskan pedang. Hei Muhammad, sekarang saya akan membunuhmu. Siapa yang dapat menolongmu dari pedangku? Rasulullah terbangun lalu mengatakan Allah. Lalu Jibril menghempitkan dadanya. Akhirnya si Daksur gemetar, pedangnya jatuh, diambil alih oleh Rasulullah. Hai Daksur, sekarang saya akan membunuhmu. Siapa yang dapat menolongmu dari pedangku? Kata Daksur, Rabbmu dan engkau wahai Rasulullah, enggak jadi dibunuh. Hadirin undangan Allah yang berbahagia. Contoh yang ketiga, katanya cerita Israeliat, di mana Rasulullah sebelum meninggal dunia, Rasulullah sehabis sholat subuh membawa makanan, lalu makanan ini disuapkan kepada seorang kakek Yahudi yang buta di pasar. Begitu disuapin, Rasulullah tahu dia nggak punya gigi, dikunyah dulu oleh Rasulullah, lalu dimasukkan ke dalam mulut si Yahudi itu. Kata si Yahudi, teman, kamu jangan bergaul dan berkenalan dengan orang yang bernama Muhammad Rasulullah. Dia itu tukang sihir, orang gila dan lain sebagainya. Yang ngasih makan Rasulullah. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, setiap subuh Rasulullah lakukan seperti itu, setiap saat juga si Yahudi mengatakan seperti itu. Lalu Rasulullah meninggal dunia, tampillah Abu Bakar As-Siddiq, lalu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah lakukan yang aku tidak tahu? Wahai ayahku, Rasulullah sehabis sholat subuh memberi makan orang Yahudi yang buta di pasar. Oh iya. Setelah sholat subuh, Rasulullah Abu Bakar mencari orang Yahudi, enggak ada. Ada juga yang mencaci maki Rasulullah, yaitu wahai abiku, bapakku. Lalu Abu Bakar kehel, lalu makanannya dimasukkan langsung ke dalam mulut si Yahudi itu. Kata si Yahudi, kamu bukan teman saya. Memang kenapa? Teman saya tahu saya nggak punya gigi, dia kunyah dulu, lalu dia masukkan ke dalam mulutku. Kamu tahu nggak siapa dia? Memang siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah. Si Yahudi itu menangis lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abdurrahman, Ibadur Rahman bukan nama, tapi sifat, akidah, ibadah, akhlak, Quran Sunnah. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul? Al-Quran. Jadi oleh karena itu, Abdul Nas celaka, Abdul Mal celaka, Abdul Nafs celaka, Abdul Syaitan celaka. Yang selamat adalah Abdullah, bukan nama, tapi akidah, akhlak, siasah yang dipakai adalah akidah yang berquran sunnah. Hadirin, masih ada penyakit di kalangan kita. Jika yang sakit orang NU, orang PSI Muhammadiyah nggak mau menjenguk, ada apa dengan saudara? Jika yang sakit bukan golongan kita tidak menjenguk, ada apa dengan saudara? Yahudi saja meninggal sakit dijenguk oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu contoh bagi kita?
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka cinta kepada Allah, ikuti aku. Rasulullah memberi contoh, Yahudi sakit dijenguk. Kalau sama muslim, hadisnya sahih. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya, jika dia sakit, jenguk. Jangan punya pandangan gini, bajunya merah, bajunya kuning, jangan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Hadirin undangan Allah yang berbahagia. Terakhir, agama untuk orang yang berakal, tapi agama bukan hasil akal. Taraktu, aku meninggalkan sesuatu yang aku sukai karena ada yang kutakuti, yaitu Allah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sholat jangan ditinggalkan. Bisa berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa istirahat, nggak bisa, terpaksa harus disolatkan. Sebab meninggalkan sholat adalah kafir. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, dan neraka sakor disediakan kepada orang yang tidak sholat. Ya Allah, bantulah kami terhadap orang-orang kafir yang hendak membinasakan agama kami. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, beri kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan seluruh perintah-Mu dan dapat meninggalkan seluruh larangan-larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.